Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahi ana al-faqiru fi ghinaya fakayfa la akuna faqiran fi faqri. Ilahi ana al-jahilu fi ilmi fakayfa la akuna jahulan fi jahli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati satu bulan yang mulia, bulan yang dideskripsikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Syahrun taghfulun nas, ya, bulan yang kebanyakan orang lupa, yaitu bulan Rajab, bulan antara bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Rajab itu diangkat amal kita. Dan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena aku ingin, kata Rasulullah SAW, saat amalku itu diangkat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Karena itu bulan Rajab ini mestilah menjadi bulan peningkatan kita di dalam upaya kita mentaqarrubi Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberikan kepada diri kita dan hati kita persiapan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Semoga semoga Sya'ban ini benar-benar menjadi bulan di mana kita mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makin mendekati Allah Subhanahu wa taala, untuk makin memupuk amal saleh, sehingga saat kita memasuki bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, kita ini sudah mampu melakukan kondisi batin dan kondisi fisik kita yang paling terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap hari para malaikat melaporkan amal kita, yaitu di waktu subuh dan di waktu asar, jika dalam satu minggu malaikat juga melaporkan amal kita, yakni di hari Senin dan hari Kamis, para malaikat juga melaporkan amal kita dalam satu tahun. Para ulama menyatakan kapan dilaporkan amalan kita dalam satu tahun, yaitu di bulan Sya'ban. Tepatnya sebagian ulama menyatakan di malam nisfu Sya'ban. Nanti malam adalah malam nisfu Sya'ban. Karena itu marilah kita isi malam-malam hari ini dengan malam ibadah. Karena sebuah hadis dari Rasulullah SAW menyatakan, yattali'ullah azza wa jal, Allah itu memberikan perhatian yang amat sangat ala khalqihi, kepada semua makhluknya di dunia ini. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam ke-15 dari bulan Sya'ban, yaitu nanti malam. Ya. Fayaghfiru, dan Allah kemudian memberikan ampunan maghfirah kepada siapa? Li jami'i khalqih, kepada semua makhluknya. Illa, kecuali hanya kepada dua orang saja. Li musyrikin au musyahin. Satu, kepada orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au musyahin, kepada orang yang senangnya berantem, kepada orang yang senangnya tidak melahirkan ukhuwah, senangnya berkelahi. Nah, ini pas untuk kondisi kita hari ini yang sering berkelahi. Ya, sebelum pilpres berkelahi, setelah pilpres masih saja berkelahi. Ya, ini kritikan buat kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita ini masuk musyahin yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senangnya bikin keributan, senangnya bikin kekacauan, senangnya membuat kerusuhan. Ya. Kalau niatan kita adalah untuk kebaikan, lain soalnya. Tapi kadang banyak orang memperkeruh, ya, membuat runyam suasana. Justru bukan karena kepandaiannya dan ilmunya, justru karena kebodohannya. Dulu di Amerika Serikat tahun 1995 ada orang namanya MacArthur Wheeler. Orang ini menyemprotkan jus lemon ke mukanya dan kemudian dia selfie dengan kamera Polaroid
Setelah selfie kemudian dicetaklah hasil selfie-nya itu di satu lembar kertas, dan ajaibnya kertasnya tidak merekam gambarnya. Si Wheeler menyangka bahwa printer tidak mampu mengeluarkan wajahnya, karena kalau wajah kita ini disemprot dengan jus melon, dengan jus lemon, maka kita ini akan invisible, tidak bisa terlihat, invisible terhadap kamera. Padahal kenyataannya justru film yang ada di kamera Polaroidnya yang bermasalah. Tapi Wheeler meyakini bahwa yang bikin masalah, yang membuat dia tidak bisa wajahnya terprint adalah karena lemon juice itu. Maka kemudian dia menyirami wajahnya dengan lemon juice itu, dan kemudian datang pergi ke bank. Dia merampok 2 bank. Dan apa yang terjadi? Pada hari yang sama polisi menangkap Wheeler. Kenapa? Karena dia melihat rekaman dari CCTV. Wajahnya tidak invisible di kamera, ya, justru terlihat di kamera. Dan ketika ditangkap, menarik pernyataannya Wheeler. Kata Wheeler, I wore the juice. Bagaimana aku bisa kelihatan? Lawang aku sudah menyemprotkan mukaku dengan lemon juice. Kisahnya Wheeler ini kemudian melahirkan satu teori di dalam ilmu psikologi, bahwa ternyata orang itu kalau konfidennya itu sesuai dengan kebodohannya. Kalau orang itu semakin tidak memiliki eksperimen, tidak punya ilmu, ya, kadang-kadang sangat pede dia. Imam Ghazali menyatakan ada tipe manusia itu. Yang pertama, kata Imam Ghazali, yang disebut dengan orang alim. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang punya ilmu dan dia tahu kalau dia punya ilmu. Orang yang kayak demikian ini adalah orang alim. Ikuti orang yang kayak begitu. Orang alim punya ilmu, dia tahu kalau dia punya ilmu. Ikutilah orang yang kayak begitu. Yang kedua, orang yang punya ilmu tapi dia tidak tahu kalau punya ilmu. Orang alim tapi dia menyangka dirinya tidak alim. Kata Imam Ghazali, orang kayak begini adalah naim, orang yang tidur. Fa'aiqadhahu, siumanlah dia, siumkanlah dia. Sampean ini ustad, jenengan ini pinter, monggo diimami, boten-boten, kula ini boten ngertosnya. Naim, orang kayak begini ini. Orang yang sedang sleeping, ingatkan dia. Yang ketiga, orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Ya, orang yang kayak begini adalah orang yang butuh petunjuk. Maka untuk orang yang kayak begini, kata Imam Ghazali apa? Kasih petunjuk orang kayak begini. Orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. I am stupid, and I know that I am stupid. Ya, nah, ini kategori yang ketiga. Kategori yang the worst, kategori yang paling terakhir, the fourth kategori. Siapa dia? Rajulun la yadri, seseorang yang enggak tahu, wala yadri annahu la yadri, dan dia enggak tahu kalau dia enggak tahu. Stupid, and he doesn't know that he is stupid. Masya Allah, nemen kayak gini nih ya. Orang yang bodoh tapi dia enggak tahu kalau dia bodoh. Menarik ya, menarik. Imam Ghazali udah dari dulu menceritakan kepada kita dalam Ihya Ulumuddin, kategori keempat orang yang kayak begini ini. Orang yang enggak tahu tapi merasa tahu, sehingga dia ngasih informasi yang enggak jelas, ikut meramaikan suasana dan bikin makin rumit segala persoalan. Kita ini harus menghindarkan diri dari kondisi yang semacam itu ya. Sadari potensi kita, jangan cepat-cepat kita ngambil konklusi. Sabar. Jangan merasa karena kita ini punya concern kemudian ikut ngasih fatwa. Siapa kita ini? Kita ini semua concern dengan kesehatan ya. Tapi kalau jenengan bukan dokter, jangan nyuntik ya, modar nanti pasiennya ya. Sabar. Al-Quran mengingatkan kita, salah satu fitnah zaman akhir adalah fitnatul ilm, fitnah pengetahuan, fitnah informasi. Hari ini kita mengalami apa yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi, fitnatul ilm.
Dari mana kita diajari oleh Allah kalau kita ini berada pada zaman fitnatul ilm, apa yang harus kita lakukan? Quran menceritakan kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Itulah resep yang dianjurkan Al-Quran kalau kita berada di zaman post-truth era, zaman pasca kebenaran, zaman di mana orang tidak terlalu peduli dengan kebenaran yang sejati. Karena sekarang orang lebih percaya kepada kebenaran yang masuk dalam emosinya, yang sering disebut dengan emotional truth. Bener, tapi pokoknya jadi aku bener, atau apa kon? Ya. Lalu orang sekarang begitu, namanya emotional truth. Allah mengajarkan kita kalau kita berada dalam situasi zaman yang kayak demikian, dan nanti saya sangat yakin sampai nanti zaman makin bergerak, kita akan berada pada zaman semacam ini. Karena derasnya informasi. Quran menyebut dengan fitnah zaman akhir, namanya fitnatul ilm. Bagaimana kita menghadapinya? Tirulah Nabi Musa alaihissalam. Musa suatu saat berkhutbah di hadapan Bani Israel, karena beliau nabi. Seorang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, adakah orang yang punya ilmu lebih? Adakah orang yang lebih faham daripada kamu? Adakah orang yang lebih banyak ilmunya daripada kamu?" Kata Nabi Musa, "Wong saya nabinya ya. Saya ini kan nabinya Bani Israel." Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam bukan sombong. Untuk ukuran kita, apa yang diucapkan oleh Nabi Musa, fine. Kalau saya menjadi guru di ruang kelas, terus murid saya bertanya, "Ustadz, siapa yang lebih alim di antara kita ini Ustadz?" Kira-kira kalau saya ngomong, "Ya saya lah rek, aku wis kuliah sampai S3 ya, kon S1 durung lulus." Lah wajar toh. Saya menyatakan ana a'lam. Saya lebih tahu. I am more knowledgeable than you guys misalnya. I am more knowledgeable. Saya lebih paham. Tapi untuk kualitas nabi gitu itu enggak boleh. Kalau kualitas ustadz boleh lah ya, tetap enggak boleh ya. Kalau kita ini mencontoh akhlak yang lebih baik. Nabi Musa alaihissalam ditanyain oleh umatnya dan Nabi Musa menyatakan ana a'lam, aku lebih tahu. Which is true, kalau dibandingin semua orang, Nabi Musa tentu lebih paham terhadap Taurat, terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dia nabi. Tapi Allah mengoreksi Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ada hambaku yang lebih a'lamu minka ya Musa, yang lebih alim daripada kamu Musa. Nabi Musa menyatakan begitu dia dengar ilmu, lihat apa yang dilakukan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku akan terus mencarinya sampai kalau perlu aku sampai mati. Ya, sepanjang waktu au amdiya hukuba. Ya, kata dia, pokoknya aku akan terus mencarinya. Semangat orang mencari ilmu. Karena apa? Mengejar kebenaran yang sejati. Ketemu dengan Nabi Khidir di mana? Majma' al-Bahrain, ya, di pertemuan dua lautan. Syaratnya berguru kepada Nabi Khidir cuma satu, sabar. Jangan cepat menyimpulkan, jangan gerusa-gerusu, saring informasi itu, jangan jumping conclusion, jangan menyimpulkan sesuatu dengan cara yang cepat, sabar. Pertanyaan siapa? Nabi Musa alaihissalam ini, orang yang sudah punya ilmu, disuruh sabar. Kenapa? Karena kalau nurutin emosi apa yang terjadi? Salah konklusinya. Ada orang, anak kecil belum baligh, bayangkan, ranum usianya, belum baligh dia, asik bermain, diambil oleh Khidir. Satu riwayat dinyatakan ngambil batu Khidir, dikepruk kepalanya, meninggal dia. Satu dinyatakan disembelih dia. Wah, kalau nurutin emosi, benar enggak Nabi Musa? Kata Nabi Musa, Khidir kamu salah. Kenapa? Karena Nabi Musa melibatkan apa? Emosi, emotional truth, tapi bukan objective truth. Disuruh sabar. Setelah itu nanti dikasih tahu, gini loh kenyataannya itu, real reasonnya kayak begini, objektifnya kayak begini. Zaman ini adalah zaman fitnatul ilm.
Kita ini harus sabar kalau dapat informasi, apapun saja. Satu ngeklaim sudah menang, yang satu juga ngeklaim sudah menang. Sampean bingung, yo apa terus iki? Endi sing bener iki? Satu ngeklaim turunane komunis, satu ngeklaim aku muslim, satu ngeklaim teroris, satu ngeklaim saya syariah. Bingung kita ini. Zaman fitnatul ilm. Kita berada di zaman yang semuanya kabur. Siapa yang selamat? Jadilah Musa. Jadilah Musa. Jangan bersegera untuk menyimpulkan dan ikut-ikut. Enggak tahu apa-apa, ikut posting semuanya udah. Makin ruwet. Ya. Ingatlah, ingatlah. Semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Anda bukan Musa. Hatta Musa disuruh bersabar alaihi salam. Sampeyan sinten? Dulure Musa ya bukan. Ngono enggak sabar, tapi kan saya ini Ustaz. Iya sih, cool down. Ya, Masya Allah. Kalau untuk kepentingan saudara sendiri, go. Pangan-panganan, jadi wong Surabaya badoken. Ya, kalau untuk dirimu sendiri. Tapi kalau Anda meletakkan di wall Anda, di Facebook Anda, di medsos Anda, yang itu akan dibaca ribuan orang, tolong dipikirkan dulu. Apa efeknya? Apalagi kalau Anda mencaci maki orang lain. Saat Anda berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la yazalu qadama 'abdin. Kaki Anda nanti tidak akan bergeser sampai Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. Saat al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut Anda terkunci. Kulit Anda yang bersaksi, tangan Anda yang bersaksi. Rumiyin kula ngetik ngeten rumiyin niku. Ngarani wong iki kok ngene. Masya Allah. Ini yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Ya, zaman fitnah. Semoga kita ini dihindarkan zaman fitnah ini. Semoga kita ini mampu menjadi Musa, ya, yang apa? Yang sabar dalam mencari ilmu sehingga kita sampai di kebenaran yang sejati. Itu wataknya orang Islam. Masya Allah. Karena itu kita disuruh baca surat Kahfi tiap minggu oleh Allah Subhanahu, oleh Al-Qur'an, oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang itulah fitnah yang akan kita hadapi di zaman akhir. Oke. Itu pengantar ya. Kita masuk sekarang ke surat Al-Balad. Nanti tidak selesai lagi ya. Oke, kita sampai kemarin di ayat falak tahamal aqabah. Perhatikan, Al-Quran menyatakan bahwa salah satu watak dasar, saya mensummary sedikit, meringkas sedikit, salah satu karakter kita adalah kita ini selalu dalam kepenatan, kesusahan, dalam kerja, dalam labor. Karena Allah menciptakan kita selalu mboten nyantai, selalu ada kepenatan, selalu ada kesusahan dalam hidup ini. Mau yang arahnya ke surga atau mau arahnya ke neraka. Anda mau meniti jalan menuju surga juga penat. Suruh puasa, suruh sholat, suruh zakat, suruh sedekah, suruh jujur, suruh macam-macam lah. Atau Anda meniti jalan ke neraka, sama. Siapa bilang jalan ke neraka mulus? Susah juga, penat juga. Mencuri itu berat. Kalau ketemu, dikamplengi wong sak kampung. Ya, semuanya lah. Kalau ketemu KPK, ditangkap KPK. Semuanya, nggak ada jalan yang mulus. Semuanya, mau kita ini meniti jalan yang baik atau meniti jalan yang buruk, semuanya fi kabad. Lah, terus Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami sudah kasih kamu, kami ciptakan untuk kamu, kami beri kamu dua mata. Kenapa Allah menyatakan demikian? Karena orang-orang Quraisy itu melihat dengan mata kepalanya sendiri Rasulullah SAW. Dia lihat Rasulullah SAW hidup, bagaimana Rasulullah menjalankan hidupnya. Bukankah kamu bisa ngelihat, pernahkah dia berbohong? Kamu bisa lihat dengan matamu dulu bagaimana Allah menyelamatkan Mekah. Bukankah semuanya itu kamu perhatikan? Ya, kamu lihat Rasulullah SAW. Orang sebaik itu, jujurnya dan segala macamnya. Kata Allah SWT, walisanan wa syafatain. Dan bukankah kamu punya, Allah sudah ngasih kepada kamu apa? Lisan, lidah,
Wasyafatain, dan bibir. Untuk apa? Tentu untuk bicara, bibir untuk bicara. Tapi kenapa Allah menyebut lisan? Lisan itu asal katanya dari kata milsan. Milsan itu batu yang diletakkan di atasnya pintu untuk menjebak hewan yang akan masuk ke rumah kita. Orang Arab dulu, jadi kalau dia di depan pintunya, ini pintunya, di atasnya dikasih batu yang besar. Terus di depan pintu dikasih daging makanan untuk menjebak binatang. Jadi kalau misalnya ada rusa atau misalnya ada harimau ya, masuk, maka dia akan makan dulu. Begitu dia lagi asik makan, pintunya itu dijatuhkan, batunya dijatuhkan, ketangkap dia. Namanya milsan. Dari itu diambil kata lisan. Ya, nanti kita ada kalimat dalam bahasa Indonesia ya, mulutmu harimaumu kata dia. Ya, mulutmu harimaumu. Maksudnya idenya adalah lisan itu, ya, lisan itu salah satu maknanya juga bahasa. Yang dengan bahasa kamu bisa melawannya. Allah itu mau bilang, hei orang Arab, kamu itu begitu sangat bangga dengan bahasa. Satu-satunya kemuliaannya orang Arab, ya, harga dirinya orang Arab adalah bahasa. Dia tidak punya yang lain. Arsitektur nggak ada, orang Arab tidak punya. Sama kalau ngelihat rumahnya orang Arab nggak ada arsitekturnya, apalagi zamannya Rasulullah SAW. Tidak ada, dia tidak punya apa-apa. Kebanggaannya adalah bahasa, kebanggaannya dia. Dan puncak bahasanya orang Arab itu adalah syair. Ya. Nabi Muhammad waktu ngelawan, waktu berdakwah kepada orang Quraisy, tidak punya pasukan, nggak punya bom molotov, nggak punya apa-apa Rasulullah itu. Satu-satunya yang dimiliki Rasulullah apa? Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu apa? Ucapan. Cuman iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gara-gara ngoten itu loh, dari perang Badar, dari perang Uhud, dibunuh, di macam-macam dilakukan. Sekarang pikirin, lah iya, kalau memang you menyatakan bahwa kamu punya lisan, kamu punya bahasa yang keren, mbok dilawan aja lah omongan Nabi Muhammad itu dengan ucapanmu, kan selesai. Ya, lawan puisi dengan puisi yang lain. Kamu ngelihat orang bule, atau kalau ngelihat orang Betawi, lagi tarung apa? Lagi tarung, apa istilahnya, bukan puisi apa? Pantun, ya. Perang pantun, kan gitu. Kalau dia kalah dia. Atau orang Barat rap battle, ya kalau ton, gitu, selesai urusan. Yang menarik orang Arab itu kata Allah, oke, kamu lihat sendiri siapa Muhammad itu, bagaimana dia hidup sampai usia 40 tahun, kamu juluki dia dengan Al-Amin, ya, tidak ada hubungannya dengan Pak Ma'ruf Amin, ya. Orang sekarang yang ada aja ya. Yang menarik kata perhatikan, dia melihat, kan itu Allah seakan-akan menyatakan, alam naj'al lahu ainain. Kalau wis duwe mata loro toh, kamu sudah, bukankah kami sudah menjadikan untuk kalian dua mata? Lihatlah itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, walisanan wasyafatain. Kalau kamu yang punya puisi, kamu bangga dengan bahasamu, lawan Muhammad dengan bahasa. Kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu dan sekarang? Kenapa? Karena hatta bahasa mereka keluh di hadapan Al-Quranul Karim. Hatta Rasulullah, ya meskipun dia orang Arab, karena Rasulullah itu sudah overwhelmed dengan Al-Quran, karena Allah sudah meletakkan Al-Quran dalam hati Rasulullah SAW, syair ceketek bagi Rasulullah. Syair gak layak bagi Rasulullah SAW. Semua orang Arab senang dengan syair. Ya. Dan ciri dari orang Arab sing pintar, dia jago syair. Abu Bakar jago syair, Umar jago syair, sahabat-sahabat Rasulullah jago syair. Kenapa? Karena itu bagian dari intelektualitasnya orang Arab. Tapi Rasulullah SAW, hatta syair gak level buat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah punya Al-Quranul Karim. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Allah tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Dan memang syair tidak matching buat kamu Muhammad. Kayak sampean lek wong pinter, ya sing diwaca majalah Times misalnya, Gatra, mosok maca bobo.
Enggak level lah. Enggak level. Wa ma 'allamnahul bobo ya. Wa ma yambaghilah. Lah ngono tenan. Maksudnya Allah itu begitu. Syair yang dibanggakan oleh orang Arab. Untuk kamu Muhammad, yuk enggak. Yuk lebih keren. Hatta syair enggak layak untuk Muhammad. Enggak matching dengan kualitasmu. Untukmu Muhammad Al-Quranul Karim. Monggo sekarang direnungkan. Levelnya sampean di mana? Kalau Anda masih menganggap bacaan selain Al-Quran lebih Anda senangi, kita ini masih jauh untuk mengaku umatnya Rasulullah SAW. Ya, kalau syair-syair nyanyian itu jauh lebih menggugah hati kita dibanding ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Anda meresapi ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah enggak lah, ya udah. Kalau Anda disentuh Al-Quranul Karim, mana bacaan lain yang lebih indah dari Al-Quranul Karim? Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Kata Al-Quranul Karim. Kata Al-Quranul Karim. Masya Allah ya, Masya Allah. Kemuliaan kita karena Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bayangkan ya, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini diterima Rasulullah di atas langit ke-7 sana. Pada saat Isra wal Mi'raj. Coba jenengan bayangin. Kita ini ada di planet Bumi namanya. Oke? Planet Bumi berada di galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Oke? Satu Bima Sakti itu isinya kurang lebih 100 miliar planet. Wow. 1 miliar, ya 1 galaksi. Alam semesta kita ini menurut saintis isinya 2-3 triliun galaksi. Wow, bayangin ya. Galaksi Milky Way ini yang paling terdekat dari Milky Way namanya galaksi Andromeda. Jarak dari galaksi Milky Way ke Andromeda jaraknya 2 juta tahun cahaya. Atau 15 quintillion mile. Ngertos quintillion? Ya. Kalau 1 juta namanya million. Kalau setelah juta namanya billion, miliar kita bilang. Habis million, habis billion, trillion. Duitnya menungso, trillion wes, gak ada lagi. Mentok, ya, gak ada lagi. Uang kalau kita ngitung paling banter, trillion. Setelah trillion, quadrillion. Setelah quadrillion, quintillion. Ya, sanes bintilen ya, quintillion. Ya. Quintillion. Jaraknya planet Andromeda dengan galaksi kita jaraknya 15 quintillion mile kali 1,5 kilo. Jenengan hitung niku sak ndi adone niku. Nah, sekarang bayangin Rasulullah niku waktu Mi'raj, bayangin Kak, berarti dia habis sampai 3 triliun galaksi. Wong dia sampai di ujungnya sana. Namanya Sidrah Al-Muntaha. Saya hanya untuk apa ini, bayangin apa? Ben sampean respect. Kalau sampean dapat kiriman JNE, sampean tinggal di Malang, dapat kiriman dari Surabaya, ngerasa keren? Saya tanya dulu, dapat kiriman dari Dinoyo, tinggal di Suhat, dapat kiriman dari Dinoyo, JNE, jenengan ngerasa keren apa mboten? Biasa mawon Ustaz. Oke, dapat kiriman dari Surabaya, rodok lumayan. Dapat kiriman dari Australia, oleh JNE yang tekan Australia. Sekarang saya tanya, Anda dapat kiriman dari langit ke-7 sana, dari Lauhul Mahfud, namanya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan itu send down, Quran di send down dari tempat yang super duper jauh banget. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Dan Anda tidak respect itu. Apa jenenge itu? Stupid and he doesn't know that he is stupid. Ya, seperti bahasan kita awal tadi. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Masya Allah.
Sebenarnya jangankan Anda buka isinya. Anda kalau dapat kiriman dari Mars, kira-kira ya apa sampean? Sampean dapat kiriman dari Mars. JNE ini datang dari Mars, sak donya membicarakan. Wong iku lho oleh kiriman dengan Mars lagi gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang Anda pikirkan. Karena kita sebentar lagi kita masuk Ramadan. Kita masuk Ramadan. Ya. Masya Allah. Lah, Rasulullah nerima. Allah menyatakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata Allah SWT, Rasul beriman terhadap Al-Quranul Karim. Ya, nanti kita jelaskan lebih jauh itu setelah kita ayatnya yang orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Kita lanjutkan dulu ya. Walisanan. Kata Allah SWT. Oke. Kalau memang kamu punya bahasa, punya counter attack dengan puisimu, dengan kalimat yang kau miliki, kenapa kamu tidak lakuin? Itu tanda apa? Tanda memang kamu ini gak bisa. Wasyafatain. Dan kata Allah, wahadainahun najdain. Dan Allah berkata, setelah dikasih lisan, wahadainahun najdain. Allah kasih hidayah. Kalimatnya menarik, tidak dikasih ila, tidak dikasih li. Ya, biasanya hadana lihada. Ya, hadana ila sirat. Ini tidak, hadainahu. Allah ngasih petunjuk, lengkap sudah. Diantarkan kita kepada dua najd. Najd itu tanah yang tinggi menanjak, ya, tapi bukan gunung, tapi menanjak. Maksudnya makin lama makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Maksudnya kalau Anda berjalan mendaki, kalau Anda naik, makin naik, nafas kita makin apa? Makin terengah-engah, makin capek. Maksudnya makin ke sana makin tambah susah. Kayak begitu. Ada dua jalan. Satu jalan mendaki terus sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan mendaki terus sampai ke naru jahannam. Allah kasih semuanya. Nanti ini jalannya ujungnya widodari. Ya, dan seluruh kenikmatannya. Yang ini jalan ujungnya neraka sa'ir, jahannam, khutamah, ya, dan segala macamnya. Allah kasih tahu dan dibiarkan kita memilih. Sekarang up to you guys. Kira-kira kayak gitulah, ya. Kamu mau pilih yang ini atau pilih yang situ? Wahadainahun najdain. Allah sudah kasih lidah, Allah sudah kasih mata, Allah sudah kasih kita semua kesempatan. Fahadainahun najdain. Nah, tetapi kita lihat konteksnya orang Quraisy. Dia melihat dengan mata kepalanya. Ya, dia punya bibir. Itu sebenarnya begini ya. Orang beriman itu, kalau bahasanya Al-Quranul Karim, modelnya cuma dua. Berkali-kali saya menceritakan ini, tapi saya ulang lagi. Satu, iman karena mendengar, dan iman karena melihat. Ya. Karena itu para sahabat Nabi menyatakan imannya sami'na wa ata'na, bukan absorna wa ata'na. Ada dua model iman. Perhatikan ayat Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula ila akhirih. Ujung ayatnya apa? Innahu huwas sami'ul basir. Waktu saya baca ayat ini, dugaan saya ujung ayatnya mboten innahu huwas sami'ul basir. Dugaan kula ujung ayatnya innahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena mboten matching. Mestinya kan gini, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apalagi terus dinaikkan sampai ke langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Kalau jenengan tidak hafal ayat ini, terus ada jawaban. Pilihlah ujung ayat ini. A. Sungguh Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. B. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sampean pilih yang mana? Pilih Allah. Lebih klop dengan awal ayatnya. Saya juga begitu ketika baca. Ya Allah, kenapa kok innahu huwas samiul basir?
Kenapa kok innahu ala kulli syai'in qadir? Lah mantep to lek niku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina ila akhirih. Innahu ala kulli syai'in qadir. Mak jeleb niku. Tapi enggak Al-Qur'an. Innahu huwas sami'ul basir. Saya Masya Allah, apa yang dimaui Allah SWT ini? Kenapa kok Sami al-Basir? Setelah peristiwa yang amat sangat mengagumkan, hatta sains pusing mikirin. Ya, bayangin kalau Anda naik pesawat kecepatan cahaya 300 km per detik, berangkat dari bumi menuju Andromeda, terus bilang sama orang di Andromeda sana, Assalamualaikum Andromeda, Waalaikumsalam. Pulang lagi ke bumi, butuh waktu 50 tahun baru ke galaksi terdekat. 50 tahun, kecepatan cahaya. Lain numpak lion, kiamat pun boten dugi, ndak nyampe kita. Ini naik kecepatan cahaya butuh waktu 50 tahun. Menurut sains, kalau saya berangkat, usia saya 40 tahun, Mas ini usia 20 tahun katakanlah, kurang. Pas 20 tahun, ya, good guess ya. Oke. Saya 40 tahun, beliau 20 tahun. Saya, Mas, aku tak nyang Andromeda melu tak? Boten Ustad, kula teng Nurul Hayat mawon. Oke, pergilah saya, naik pesawat, kecepatan cahaya. Bung. Pulang ke sini, usia saya berapa? 90 tahun. Usia Mas ini berapa? 20 tahun plus 4,8 juta tahun. Saya tanya, mana Mas yang duduk di sini? Pun dadi fosil Ustaz. Ya. Menurut sains, waktu yang dihitung di dunia itu sudah memakan waktu 4,8 juta tahun yang lalu. Mungkin Nurul Hayat sudah tidak ada. Atau bahkan dunia sudah tidak ada. Nabi Muhammad, Mekahnya tetap, rumah Ummu Hani tetap, Abu Jahal ya tetap. Sains menyatakan that's impossible. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya dah. Lah, makanya itu menarik. Wah, maka mestinya ujung ayatnya apa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Lah tepat dah. Pas lek ngoten Ustaz. Tapi sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Lebih atau lagi? Kenapa? Karena ayat ini tidak hanya sekedar menjelaskan kekuasaannya Allah. Ayat ini maunya setelah Anda mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan hambanya Isra wal Mi'raj, terus apa responmu terhadap Isra Mi'raj itu? Karena peristiwa ini menjadi tes iman, dan responmu terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu akan Allah dengar dan akan Allah lihat. Ngomong apa kan terus? Atimu ya apa terus? Bagaimana yang terbetik dalam otakmu, dalam pikiranmu setelah kamu melihat apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Karena itu lihat jawaban Abu Bakar As-Siddiq saat orang Quraisy gembira. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menceritakan baru pulang dari Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sama, sangat sedikit. Apa kata dia? Yes, seweneng dia. Kenapa? Karena dari dulu kita menjuluki Muhammad dan kita tidak pernah punya bukti. Kita bilang Muhammad sahir, Nabi Muhammad tidak pernah nyihir orang. Kita bilang Nabi Muhammad syair, wa ma'allamunahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kita bilang Nabi Muhammad kemasukan jin, tapi Nabi Muhammad tidak pernah seperti orang yang linglung. Kita bilang Nabi Muhammad orang gila. Sekarang kita punya bukti kalau Muhammad gila. Kenapa? Isra wal Mi'raj. Dia datang ke Abu Bakar As-Siddiq, kancamu gendeng Muhammad. Kenapa dia melakukan, kata dia bilang tadi malam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kalimat yang diucapkan Abu Bakar? Apakah benar Nabi Muhammad menyatakan itu? Orang Quraisy menyatakan iya. Amantu bihi. Aku beriman pada Nabi Rasulullah. Itu namanya innahu huwas sami'un
basir, huwas sami'ul basir. Kenapa? Karena begitu dia mendengar, sopo sing ngomong? Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kalau Anda datang ke apotek, apotekernya bilang, Mas, yang ini diminum 3 kali sehari, yang ini diminum 2 kali sehari. Sampean bilang apa? Sami'na wa ata'na. Kenapa Anda enggak bilang, kenapa yang ini kok 3 kali sehari? Pil yang ini kan lebih kecil, yang ini gede, ini kok kenapa kok 3 kali? Ini mestinya setengah aja lah. Kira-kira kalau sampean banyak bertanya, farmasinya bilang apa? Mulio ya Mas. Masih tidak tuku nih kene ya gitu. 4 tahun ini farmasi Erlangga misalnya dia bilang. Kenapa Anda kok percaya? Karena Anda menyangka farmasi itu punya otoritas. Karena itu Anda bilang sami'na wa ata'na. Kalau Anda datang ke dokter, disuntiknya dokter, dan you percaya, sik dok, obatnya apa ini? You tidak bertanya, you menyerahkan diri Anda, bahkan disakiti, nerima Anda. Ya, kenapa? Sami'na wa ata'na. Sekarang coba renungkan. Anda meyakini Allah Al-Alim. Allah Maha berilmu. Semua ilmu miliknya Allah. Anda meyakini Allah Al-Qadir, Maha kuasa. Anda meyakini Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Terus kok bisa-bisanya Anda mempertanyakan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus Anda bilang, mungkin tah Isra Mi'raj itu? Stupid. Ya, bodohnya orang. Tidak punya azabnya dia di hadapan Allah. Hatta ke dokter Anda tidak berani menyatakan demikian. Hatta ke apoteker Anda tidak berani. Dan Anda hanya bilang sami'na wa ata'na. Bagaimana Anda berani-beraninya di hadapan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? You mempertanyakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat yang lain kamu bilang asyhadu an la ilaha illallah, huwal hakim, huwal alim, huwal qadir. Masya Allah, indah banget ayat ini. Karena dari ayat ini nanti terpilah manusia. Ada yang imannya sempurna, ada yang imannya masih ragu-ragu, ada yang dia tidak beriman. Gara-gara apa? Gara-gara peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena Allah mau menyaring mereka. Karena itu di ujungnya Allah menyatakan, tak tonton awakmu, tak lihat kamu, tak perhatikan kamu. Bagaimana kamu merespon Isra wal Mi'raj. Dan itulah iman. Iman yang benar adalah iman sami'na wa ata'na. Iman karena Anda mendengar. Kenapa kok mendengar? Karena kalau Anda mendengar, Anda melibatkan otak Anda. Kalau mendengar itu butuh otak. Sampai tidak bisa mendengar tanpa melibatkan otak Anda, brain Anda. Karena itulah iman manusia. Kalau Anda hanya beriman karena melihat, levelnya adalah level binatang. Ini hitam, tidak butuh IQ. Sampean SD tetap bisa ini hitam ya, iya. Tidak butuh keluaran ITS untuk bisa menyatakan, iya Ustaz itu hitam. IQ saya 220, nah perlu. Itu imannya binatang yang percaya kalau melihat. Ya, orang-orang kafir beriman kalau melihat. Fir'aun kelelepon, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kasep. Ya, kasep. Orang nanti dibangkitkan dari alam kubur, digiring dia ke neraka. Ya, di surat As-Sajdah. Begitu dia melihat neraka, dia bilang apa? Rabbana absorna wa sami'na. Dirubah sekarang. Dia bukan sami'na. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kata dia, ya Allah, saya melihat ya Allah. Percaya saya ya Allah, wonten neraka niku. Ada ternyata surga ini, ada Allah itu. Wa sami'na, kula pirengaken sekarang. Dulu di dunia dia tidak mau mendengar. Kapan dia mendengar? Setelah dia melihat. Farji'na, kembalikan kami ya Allah. Ya, na'mal solihan, pasti kami akan beramal soleh. Inna mukinu, no doubt at all. Sekarang saya sangat yakin terhadap surga neraka ya Allah. Kasep. Imannya orang karena melihat. Karena melihat. Sama. Quran menyatakan sekarang, alam naj'al lahu 'ainain
walisanan wa syafatain. Itu kenapa? Karena backgroundnya orang Quraisy. Kamu lawis duwe moto toh. You bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kamu sudah fahadainahun najdain dan sudah aku kasih hidayah kamu. Sudah tak duduk no mana jalan yang benar, mana jalan yang jelek, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Setelah itu apa yang diambil? Falak tahamal aqabah. Kata Al-Quranul Karim, Masya Allah ya. Sudah dipampangkan semuanya. Dan gitu Anda menyalahkan Allah. Keterlaluan manusia itu. Ya, lihat Al-Quran, indahnya Al-Quranul Karim. Falak tahamal aqabah. Yang menarik perhatikan, iqtahama fi'il madi, past tense. Fi'il madi kalau digandeng dengan nafi, gandengannya biasanya pakai ma adroka misalnya. Ya. Kalau ada fi'il madi negasinya itu pakai ma. Ya, bukan pakai la. Misalnya mestinya fama iqtahama, tapi Allah pakai la. Kalau la itu biasanya pakai fi'il mudhari'. Ya, la yaqtahim atau lam biasanya, ini enggak. Kenapa? Karena Allah mau menunjukkan dipakainya la, kata para mufassir, karena menunjukkan ini jalan bukan hanya satu rintangannya, terus ada banyak rintangan terus dalam pendakian menuju surga atau menuju neraka. Karena itu nanti Imam Ghazali ya di Minhajul Abidin dia menyatakan ada 7 uqubah, ya, ada 7 jalan mendaki itu sampai kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari aqabatul ilm, ya. Yang pertama ilmu dulu, baru taubat, terus sampai terakhir aqabatul hamdi wa syukri. Kata Imam Ghazali, ya, 7 tingkatan aqabah menurut Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Nanti kalau cukup waktunya kita bahas itu sedikit. Kata Al-Quran, falak tahamal aqabah. Iqtahama itu gini, kalau misalnya kita ini mau misalnya di bawah ini ada jurang. Dan kita ini wah sangat menyeramkan di bawah itu. Terus kita ini mau ambil resiko, padahal kita ini belum tahu susahnya nanti. Terus orang-orang bilang, oh, jangan terjun, enggak, aku mau terjun. Namanya iqtahama. Atau beginilah, ada anak miskin, ya. Terus kita ini enggak tahu bahwa nanti kalau saya nguliahin dia, ternyata banyak biayanya. Yang biaya, yang butuh inilah, butuh itulah, tapi kita berani, udahlah biar saya aja yang nanggung dia. Namanya iqtahama. Kita berani ngambil sesuatu meskipun nanti resikonya itu sebenarnya belum kita ketahui, dan kalau kita masuk di dalamnya kita baru sadar ternyata berat banget. Namanya iqtahama. Lah jalan mendaki itu kayak begitu, namanya aqabah itu. Ya. Jadi bedanya najat sama aqabah lebih serem lagi. Kita nggak tahu ujungnya kayak apa. Ya. Seakan-akan Allah menggambarin apa? Kalau kita ini meniti jalan kebajikan, itu banyak orang yang mengatakan ojo anu ini repot ngono iku. Ojo akan sedekah kon nanti miskin kamu. Jangan kamu begini, jangan tahajud terus, jangan ini terus. Semuanya orang menyangka itu berat. Ojo, susah. Kelihatannya susah nanti. Padahal kalau kita melampaui terus, ujungnya penuh dengan keindahan. Kalau neraka beda lagi. Koyo smooth. Ya enggak apa-apa, terus gampang. Sepertinya gampang, go. Masya Allah ya, Masya Allah. Ya, ada satu ulama menyatakan kalimatnya menarik. Hasan al-Basri, kata Hasan al-Basri, qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an anna Allah qaddara al-arzaq. Ya, wa dhammanuha li khalqih. Kata dia, aku membaca Al-Quranul Karim di 70 tempat Allah menyatakan aku yang ngasih rizki makhluk itu dan aku yang menanggung rizki makhluk itu, kata Imam Hasan al-Basri. Dan setan cuman sekali menyatakan, ya, kata setan bahwa kamu saya janjikan kefakiran kalau tidak nurut sama saya. Nanti kalau kamu gini fakir loh, kamu fakir loh. Seakan-akan setan juga bilang aku ngasih rizki sama kamu.
Yang menarik kata Hasan al-Basri, bagaimana Anda melupakan 70 janjinya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melupakan janji, dan kamu ngikutin janjinya setan sang penipu itu padahal dia cuma berjanji sekali. Kan kalau sedekah melarat loh kan. Dan kita ngikutin itu. Allah menyatakan sedekah nanti ditambah rezekinya, sedekah nanti ditambah rezekinya, sedekah tambah rezekinya. Siapa yang menang? Setan. Kata Hasan al-Basri, Masya Allah, betapa bodohnya kita ini. Di 70 tempat Allah menjanjikan rizki. Satu tempat setan menjanjikan rizki dan dia penipu. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti setan dan tidak mengikuti 70? Masya Allah ya, Masya Allah. Dan seperti itulah kita ditipu. Ya, karena itu di dalam hadis, ya, neraka itu dikelilingi dengan apa? Dengan kesenangan. Syahwat kita merasa senang. Tapi wahubbatil jannah bil makarih. Tapi kalau surga dia diliputi dengan kesusahan, nggak senang rasanya, tahajud susah, poso, sumpek dan segala macamnya. Syahwat kita tidak mendukung itu. Itu namanya falak tahamal aqabah. Makna yang pertama. Dan dia tidak ngambil ternyata. Padahal sudah punya 2 mata. Padahal sudah dikasih lesan. Padahal sudah dikasih 2 bibir. Padahal sudah dikasih hidayah. 2 najat. Jalan kebahagiaan. Jalan penderitaan. 1 jalan surga. 1 jalan neraka. Ya. Hadainahus sudah dikasih oleh Allah. Dikasih 2 jalan. Al-fujur. 1 takwa. Dikasih semuanya sama Allah SWT. Tapi apa? Falak tahamal aqabah. Dia tidak mendaki jalan yang mendaki itu. Dia tidak ngambil jalan itu. Makna yang pertama. Imam Zamasari mengartikan la di sini bukan tidak, bukan manafi, tapi seperti kata halla. Mengapa kamu tidak? Ya, jadi seakan-akan kalimatnya falak tahamal aqabah. Maka mengapa kamu tidak mengambil? Bukankah kamu sudah punya mata? Bukannya kamu sudah punya semuanya, ada hidayah, ada ilmu, ada mata, ada semuanya. Kenapa kamu tidak mengambil jalan aqabah itu? Kenapa kamu tidak mengambil jalan yang naik itu, yang menuju surganya Allah, yang menuju kebahagiaan? Ya, Masya Allah, seperti seorang ibu, terus ini anaknya, wis di sekolah no, wis di pondok no, semuanya api. Kok iso sena, kon maksiat iku lho. Kok kena narkoba kok iso, pondokmu yang ngendi? Apalan Quranmu kemana? Ibunya kayak begitu. Utakmu delendina, falak tahamal aqabah. Renungin ayat ini. Nangis kita kalau kita renungin itu. Malam-malam jenengan wawo salat, falak tahamal aqabah. Alam naj'al lahu ainain. Saya punya 2 mata. Kenapa saya tidak bisa melihat yang baik? Walisanan wa syafatain. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. Masya Allah ya, Masya Allah. Kata Allah SWT, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Tahukah kamu apakah al-aqabah itu? Meskipun para ulama, kalau kita baca tafsir banyak sekali menjelaskan apa aqabah itu. Ada yang menyatakan 70 darajan, 30 anak tangga di neraka jahanam, macam-macam ya. Tapi kita lihat Al-Quranul Karim menjelaskan sendiri. Nanti hakikatnya ada aqabah tentu saja. Tapi apakah aqabah yang dimaksud dari Al-Quran? 1, kalau kita kepingin meniti jalan kesuksesan kita, jalan menuju surganya Allah SWT. Yang pertama, fakku raqabah. Fakku yang menarik adalah masdar. Ya, sama dengan it'am, nanti masdar gini ya. Sama dengan tasbih. Di Quran ada sabbaha, ada yusabbihu, ada sabbih. Semuanya tasbih ya. Tapi ada juga subhana. Ada subhana. Apa bedanya? Kalau pakai kata kerja, sabbaha, yusabbihu, sabbih, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, terikat oleh waktu. Sabbaha, kapan saya memuji? Masa lalu. Yusabbihu, kapan saya memuji? Sekarang. Sabbih, dan masa depan. Sabbih, kapan saya memuji? Saat ini, now, right now. Tapi kalau saya pakai masdar, subhana, maka pujian saya tidak terikat oleh waktu. Kapan saya memuji Allah? Karena itu kalau kita memuji Allah, kita bilang apa? Subhanallah. Pakai isim masdar. Lihat ayatnya. Fakku raqabah. Maksudnya you membebaskan. Kapan?
Kapan saja, you committed untuk membebaskan itu. Tidak terbatas oleh waktu. Sepanjang kamu punya kemampuan, kamu berusaha terus, Itu maksudnya Al-Quranul Karim. Fakku, membebaskan dalam Al-Quran ada dua kata. Ada inqadha, ya, fa'anqadhahu, ya, misalnya orang dibebaskan dari neraka, ya, anqadha. Kalau anqadha itu membebaskan dari keburukan. Kalau fakku membebaskan bukan dari keburukan. Ya, seperti orang dibelenggu, nah kita bebaskan, ya, fakku raqabah. Raqab itu sini, belakang punggung, belakang apa ini? Bukan punggung, apa kira? Apa ini namanya? Apa ini? Leher, masya Allah. Wes dicekel sih lali ya. Kalau ini namanya unuq, leher itu unuq. Kalau di belakangnya sini namanya, ya, tutup punuk ya. Bahasa Jawa niku. Ya, kalau sini namanya riqab, ya, tengkuk namanya. Lah, maksudnya seperti orang yang kena tekak itu. Karena itu raqabah juga ditafsiri mendua. Satu, orang yang menjadi budak, ya, atau orang yang terlilit hutang. Karena Anda kalau terlilit hutang seperti ditekak, ya. Jadi makanya ada yang menafsiri fakku raqabah dengan membebaskan apa? Orang yang terlilit hutang. Tapi makna umumnya jumhurul mufassirin fakku raqabah bebasin budak. Yang pertama, kemarin kita bahas waktu kita menjelasin Utsman bin Affan, ya. Yang pertama bebasin budak, ini yang paling besar. Yang kedua, fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Atau terus-menerus ngasih makanan. Kenapa? Karena pakai masdar it'am, terus-menerus. Ya. Kalau kita mau meniti jalan surga, tutu alhamdulillah Ustaz. Tahun yang lalu itu sudah sedekah Ustaz. Sekarang, oh sampun riyen Ustaz, belum kita. Belum aqabah kalau gitu. Terus harus it'am. It'am itu terus ngoten. Namanya it'am. Au it'amun, dia ngasih, committed dia untuk memberikan makanan di waktu kapan? Fi yaumin, di waktu, di hari dzi masghabah. Masghabah itu misalnya ada kata asghabal qaum. Kalau seluruh penduduk ini kesusahan untuk makan, orang Arab ngomongnya asghabal qaum, famine. Waktu drought, waktu masa kesulitan, kesusahan, masa paceklik. Saya tanya, kalau masa kesusahan Anda ngasih makanan orang? Iya enggak Ustaz, susah saya gini. Ya. Kita ini menjadi pemurah kapan? Kalau lagi banyak-banyaknya makanan. Ya. Kapan kita menjadi kikir? Kalau stok menipis. Ya. Dulu orang lagi banyak stoknya, baru awal panen, semua dikasih. Ya. Begitu tanggal tua kalau PNS ditarik, ngapunten nggih, ngoten. Nggih, kenapa? Yaumun dzi masghabah. Ya. Ustaz, ini ada iuran tanggal tua ini 28. Ngapunten. Sekarang ini al-yaum yaumun dzi masghabah. Ya, jadi macam-macam ya. Quran misalnya menyatakan al-ju', khasasah, ya, itu sama. Tapi Quran khusus menyatakan dzi masghabah, hari di mana masa paceklik, kesusahan semuanya. Tapi orang ini terus ngasih untuk nunjukin apa? Komitmennya orang ini. Bukan waktu senang saja dia ngasih makanan. Hatta dia masa di mana masa paceklik dia masih terus untuk nunjukin istiqomahnya. Karena itulah yang disebut dengan aqabah. Berat nih ini ya. Yaumun dzi masghabah. Au yatiman dza maqrabah. Atau dia nyantunin, ngasih makan, ya. Menyantunin siapa? Yatim, anak yatim, dza maqrabah. Maqrabah lagi-lagi masdar, tapi masdar mim. Quran tidak menyatakan dza qurba atau dzawil qurba, tapi dza maqrabah. Apa bedanya? Kalau pakai masdar mim maknanya lebih luas. Maknanya bisa dua, satu orang yang dekat secara famili dan juga orang yang dekat karena maqrabah itu isim makan, dzaraf makan, saya keliru. Maqrabah itu dzaraf makan. Maknanya tidak hanya sekedar orang yang dekat by blood, ya, dengan darah karena saudara masih, tapi karena dia dzaraf makan, dia juga dekat karena tempat.
Ada anak yatim, mana yang pertama? Yatim itu secara teknis maknanya adalah memang orang yang tidak punya orang tua. Tapi makna literalnya sebenarnya yatim itu aitam zaman dahulu kala awalnya semua orang yang tidak punya financial support. Rondo-rondo yang tidak punya pekerjaan, ditinggal mati suaminya, atau siapalah yang susah, kesusahan orang, ini namanya yatim. Tidak punya support dia, tidak punya support. Tapi makna generiknya, makna teknisnya adalah orang yatim, anak yatim. Anak yatim yang menjadi saudara dekat atau yang berada dalam jangkauanmu. Anda tinggal satu daerah, di lingkunganmu ada berapa anak yatim? Ya, kalau Anda meniti jalan Aqabah, yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Apalagi yang dilakukan au miskinan dza matsrabah. Atau kita ngasih makan, kita peduli sama siapa? Orang miskin. Miskin dari kata sakinah, ya sakanah, miskin ekonominya, uangnya tidak bergerak lagi, tetap aja, dan tidak bisa nambah, dia hanya bisa bertahan hidup, tapi kurang dia, tapi tidak bisa bergerak lagi ekonominya, karena itu miskin. Kalau hati Anda tidak bergerak kemana-mana kecuali kepada pasangan Anda, berarti Anda mendapatkan sakinah, ya, dapat sakinah. Hati saya sudah tidak bisa lagi berpaling ke lain hati Ustaz. Sakinah itu namanya, ya, sakinah. Kalau di ITS enggak, sakinah, ya, warung ya, jualan ya. Ada di ITS namanya sakinah ya. Melebihan gitu tetap meriku terus ya, karena itu sakinah ya. Au miskinan dza matsrabah. Kenapa saya ingat ITS? Au miskinan atau orang miskin dza matsrabah. Matsrabah dari kata turab. Apa turab? Debu. Abu Turab, Sayyidina Ali. Ya. Ya. Karena waktu sujud lama beliau, satu riwayat, sehingga ada debu-debu mengenai kepalanya. Atau beliau kadang kalau tidur, ya debu-debu mengenai wajahnya. Ya. Dan karena itu Rasul menggelari dia dengan Abu Turab. Ya, Abu Turab. Ini enggak. Dza matsrabah artinya orang yang dipenuhi dengan debu. Karena terlalu miskin, pekerjaannya berdebu, rumahnya berdebu, tempat tidurnya berdebu. Karena matsrobah seakan-akan dia ini dilingkupi dengan debu. Ciri dia orang miskin, dekil, kotor, karena kemiskinan. Ya, karena kemiskinan. You kalau committed untuk menolong orang yang kayak begitu, jenengan sudah meniti jalan apa? Raqabah. Jalan raqabah. Semuanya dikasih yang paling maksimal semuanya ini ya. Top semuanya, fakku raqabah ya. Masya Allah. Au miskinan dza matsrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Nah, saya tutup dulu ya, harus selesai hari ini ya. 10 menit, 15 menit lah. Summa kana, kemudian setelah ini ya, baru sekarang Allah menyatakan summa kana minal ladzina amanu. Setelah itu baru Allah menyatakan orang yang melakukan kayak tadi itu. Tadi itu semuanya aktivitas ya. Fakku raqabah, yatiman, semuanya tadi ya. Semua yang dilakukan tadi, yatim, miskin, semua yang dilakukan bantu tadi, semuanya itu. Setelah itu baru Quran menyatakan summa kana, orang yang kayak tadi itu melakukan minal ladzina amanu, termasuk orang yang beriman, baru dia punya iman. Masya Allah ya. Jadi iman itu didapatkan setelah apa? Setelah Anda melakukan aktivitas ibadah. Sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, alhamdulillah saya sudah beriman. Belum. Muslim baru tasyahud. Nanti kalau Anda terus building dalam ibadah, terus, nanti muncul iman. Sama seperti Al-Quran. Summa kana minal ladzina amanu. Dan belum selesai. Setelah jadi orang beriman, ada langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan biar Anda selamat. Sekarang sampun selamat Anda. Kenapa? Karena Anda punya iman. Ya, yang menyelamatkan kita itu iman. Letaknya di hati. Bagaimana cirinya orang punya iman? Dia meniti al-aqabah. Nah, setelah dia punya iman, ngapain dia? Watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Kemudian dia terus menerus, ya,
melakukan apa? Saling berwasiat. Menarik. Setelah sendiri dia melakukan amal, ya, terus dia punya iman, kalimatnya menarik. Ya, habis orang satu, ya, dibikin satu, setelah itu dibikin jamak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang watawasau. Kenapa? Karena perbuatan ini tidak boleh dilakukan sendiri. Kita harus bareng-bareng. Anda kalaupun sudah punya iman tapi sendiri, dan Anda terus tidak masuk dalam usaha melakukan tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, rentan iman saudara. Karena itu, meskipun kita sudah punya iman, kita terus harus masuk di dalam apa? Tawasau, saling menasehati, saling mewasiati. Dalam hal apa? Dalam kesabaran. Kedah sabar. Kenapa? Karena kalau sudah iman nanti, perjuangan mengokohkan iman itu berat. Karena maksiat terus menerus godain kita. Ya, karena ada masa di mana kita ini malas. Karena kadang-kadang muncul ujub dan ria. Karena kadang-kadang tantangan muncul, sabar. Karena kadang-kadang ada orang yang benci sama kita, sabar. Dan kita saling mengingatkan. Gak bisa. Yang terakhir, watawasau bil marhamah. Dan kita harus saling mewasiatkan dengan apa? Dengan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada siapapun saja. Karena pakai marhamah. Karena pakai marhamah. Ulaika ashabul masy'amah. Itulah orang yang disebut Al-Quran sebagai ashabul masy'amah. Orang yang maimanah, Ulaika ashabul maimanah. Itulah orang yang disebut sebagai orang yang berada di kanan yang paling terjauh. Masih ingat waktu kita bahas surat Al-Waqiah? Allah membagi orang ke dalam 3 kelompok yang baik. Yang sudah sampai garis finish namanya as-sabiqun. Yang sudah paling ujung sebelah kanan namanya ashabul maimanah. Yang baru di sebelah kanan, dia dapat 1 kilo, dapat 2 kilo, namanya ashabul yamin. 3-tiganya orang yang selamat. Anda kalau menjadi ashabul yamin, ya it's okay, udah selamat itu. Tapi lebih sukses lagi kalau ashabul maimanah, paling ujung. Lebih hebat lagi kalau setelah sudah susah, sudah selesai, sudah mencapai garis finish, namanya as-sabiqun. Yang di kiri sama. Kalau kiri masih sedikit, neraka, tetap neraka meskipun masih awal ini, namanya ashabus shimal. Tapi kalau di ujung paling kiri, elek ini, namanya ashabul masy'amah. Ya. Karena itu dibedakan oleh Al-Quranul Karim. Ini siapa? Ashabul maimanah. Kenapa ashabul maimanah? Pantas fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Ya, au miskinan dza matrobah. Pantas. Memang ini amal gila semuanya. Karena itu dia mencapai ashabul maimanah. Habis itu dia beriman, habis itu dia tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Walladzina kafaru. Adapun orang yang kafir, kafir dengan apa? Bi ayatina, dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi 5 menit ya, saya janji 5 menit insyaallah. Walladzina kafaru, adapun orang yang kafir bi ayatina, dengan ayat Allah. Tadi kita bicara tentang Nabi Muhammad. Ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, quote in quote. Tapi Allah tidak menyatakan Muhammad beriman kepada Al-Qur'an. Tapi Allah menyatakan amanar rasul. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan, diwahyukan kepada dia, kepada Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Allah menghormati Nabi Muhammad. Hatta ketika berhadapan, Allah tidak menggunakan dhamir mukhattab, tetap menggunakan ghaib untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beriman kepada Al-Quran. Apa imannya Nabi Muhammad kepada Al-Quran? Semuanya. Kan itu lihat, pikiran Nabi Quran, omongannya Quran, tindakannya Quran, seluruh hidup Nabi Al-Quran. Pantas Aisyah menggelari Rasulullah khuluquhul Quran, huwal Quran yamshi. Nabi Muhammad adalah Quran yang berjalan. Kenapa? Karena hasil imannya terhadap Al-Quranul Karim. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad karena apa? Al-Quran. Sekarang lanjutkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Orang beriman juga disebut namanya oleh Allah. Kenapa? Karena mengimani Al-Quranul Karim. Kalau Anda ingin mulia, dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akrabilah Al-Quran, hiduplah dengan Al-Quran, buatlah akhlak Anda seperti Al-Quranul Karim.
Kenapa Nabi Muhammad makhluk paling termulia? Karena huwal Quran yamshi. Ini orang menjadi ashabul masy'amah, kiri paling terjauh. Kenapa? Walladzina kafaru bi ayatina. Dia kufur dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Hum ashabul masy'amah. Dia the people of the left hand, the far left hand people. Paling jauh sana, the far left hand, paling jauh dari sebelah kiri. Masy'amah kata Al-Quran, bukan shimal. Ashabul masy'amah. Di mana dia tinggal? Alaihim narum muqsadah. Khusus buat mereka. Kalimatnya, alaihimnya didahulukan. Mestinya narum muqsadatun lahum. Itu mestinya. Tapi lahumnya didahulukan. Especially, exclusively, khususnya untuk orang mereka ini, untuk mereka ini, lahum, bagi mereka ini, alaihim, atas mereka ini. Apa kata Allah SWT? Narun, api muqsadah, yang tertutup, ay mudbiqah. Muqsadah itu gambarannya seperti, apa namanya, bandeng itu namanya apa? Presto, seperti presto. Jadi api ini diurupakan begini, orang yang dimasukin, dan Allah tidak mau apinya keluar. Muqsadah, ditutup. Di pressing cooking, ya, pressing cooker, ya, masya Allah, bandeng mawon, sak ririne, sampai ke tulang-tulangnya empuk. Bagaimana lagi kalau kita ini dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan narum muqsadah, wal iyadu billah. Allahumma ja'alna min ashabil maimanah wa la taj'alna min ashabil masy'amah. Ya, masya Allah, masya Allah. Itu yang digambarkan Al-Quran. Alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Terakhir, mari kita renungkan. Allah telah menganugerahi kita dengan dua mata untuk melihat. Allah ngasih kita lesan untuk menyatakan keimanan kita. Allah ngasih kita ilmu. Tidak cukup dengan ilmu pengetahuan. Allah kasih hidayah. Sudah dibentangkan dua jalan. Menuju jannahnya dan menuju nerakanya Allah. Pilihannya tinggal dua. Apakah kita meniti jalan Aqabah sehingga ujungnya kita menjadi ashabul maimanah, atau justru kita berpaling darinya dan mengkufuri ayat-ayat Allah sehingga kita kemudian menjadi ashabul masy'amah. Kalau kita ujungnya ashabul masy'amah, tidak ada yang lain yang kita dapatkan kecuali narun muqsadah. Semoga kita dipastikan oleh Allah menjadi orang-orang yang menjadikan Aqabah itu menjadi titian kita hingga ujungnya kemudian kita menjadi ashabul maimanah, bertemu dengan pujaan hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, para orang-orang saleh sepanjang zaman. Allahumma ja'alna ya minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.